Nah, selanjutnya kita akan buka file ini di Photoshop. Tapi sebelum kita buka ini, kita perlu untuk bisa buka file EXR ini, kita perlu satu buah plugin ya, untuk bisa buka file EXR. Plugin Photoshop, namanya EXR IO. EXR IO, tekan enter, kemudian langsung ke webnya. Ini web exrio.com, kemudian langsung download new EXRIO yang dua ini, klik di sini, langsung download dan install aja seperti biasa. Softwarenya gratis, kalian bisa download langsung, nggak perlu beli. Kemudian tekan dua kali, kemudian open, install, next. Ini tergantung komputer kalian. Kalau kalian pakai yang 64 bit, next. Langsung klik kanan. Kalau kalian udah install pluginnya, langsung klik kanan, kemudian open with Photoshop. Ini langsung open aja. Nah, sekarang kita udah mulai di Photoshop. Kita bisa lihat di layer properties. Di panel layer ini kita udah ada beberapa layer yang udah kita bikin sebelumnya di Blender. Ada shadow, badan, box, glossy, dan kepala. Nah, sekarang kita tambahin satu adjustment layer, yaitu solid color. Kita ambil warna putih dan tekan OK, kemudian taruh dia di bawah, dan kemudian shadow yang ada di atas ini kita pindahin dia di atas adjustment layer solid color. Nah, sekarang udah tampak sekilas gimana hasil renderan kita. Dan yang harus kita lakukan selanjutnya yaitu mengubah gambar ini dari linear image. Blender menggunakan basis linear image, tapi di Photoshop dia menggunakan non-linear image. Tapi aku kurang tahu juga masalah linear sama non-linear image. Yang setahu aku, kalau kita convert dari linear ke non-linear, itu gamanya berubah. Jadi kita harus set ulang gamma dari gambar ini dengan cara pertama kita ubah dulu dia menjadi ke 16 bit. Aku nggak tahu juga kenapa yang 32 bit ini, 32 yang sekarang ini nggak bisa mengaktifin semua adjustment layer yang ada di sini. Ada kayak brightness, curve, dan lain-lainnya, kayak color balance nggak aktif. Tapi pas kita ganti ke mode yang 16 bit, kita klik di sini, ubah dia ke 16 bit channel, kemudian klik bagian down merge, kita bakalan save hasil kerja kita di mode 16 bit supaya semua yang ada di adjustment layer ini aktif semua. Dan selanjutnya, karena kita udah nge-convert dari linear image ke non-linear, seharusnya yang lebih real itu sebenarnya yang linear image. Bagusnya memang hasil dari Blender, tapi karena Photoshop menggunakan
sistem non-linear, ya kita ngikut Photoshopnya, karena yang bakalan kita jual itu file Photoshop. Jadi selanjutnya kita harus ngubah gamma si shadow ini. Cara ngubahnya, pertama kita tadi add satu solid color, adjustment solid color, kemudian kita gabungin dua layer ini, klik kanan, merge layer. Nah, layer ini bakalan kita ubah gamanya, kemudian tambah satu adjustment layer exposure, kemudian ubah gamma correctionnya jadi 2.2. Nah, ini bakalan ngubah gamma dari shadownya. Nah, ini sebelum kita ubah gamanya. Nah, ini yang udah. Jadi dia agak lebih hitam, agak lebih cerah, sama seperti keluaran dari software Blender. Kemudian ini kita merge lagi. Nah, sekarang gimana kita bikin si shadow ini jadi transparan? Nah, caranya kita seleksi semua ini dengan tekan Ctrl A, kemudian Ctrl C untuk mengcopy bagian shadow ini, semua gambar ini. Kemudian kita add solid color, adjustment solid color, kemudian pilih warna hitam, tekan OK, kemudian di bagian layer mesh kalian klik bagian layer mesh, kemudian tekan di sini, pilih di channel, bagian channel, kemudian Ctrl Shift V. Di bagian sini kalian paste di color fill satu mesh ini, dan kemudian kita nggak perlu lagi ini exposure bagian layer shadow ini, dan kalian hapus layer ini. Nah, kemudian kalian tambah satu lagi solid color ke bagian bawah, ubah ini jadi warna putih. Kemudian yang bagian layer mesh ini kalian select layer meshnya, kemudian pilih image mode, adjustment, kemudian invert. Nah, sekarang kita udah ada satu buah sekarang kita udah ada shadow yang transparan. Nah, setelah kita mengubah warna shadownya, warna backgroundnya, warna lantainya. Nah, jadi ini dia terpisah sendiri. Ini bisa kita kasih nama shadow, atau kita mengubah sedikit warna dari shadow di warna kuning, dan saya ubah warna shadownya. Ini biar agak gelap lagi. Nah, oke. Dan ini kita kasih nama background shadow background color, dan ini kita kasih nama, ini bagian kepala, ini glossy. Kita lihat dulu, ini bagian kepala, kemudian bagian glossy, kemudian box, kemudian ini badan. Nah, kita urutkan yang glossy ini paling di atas dia. Nah, glossy ini cara kita menampilkan warna putihnya aja, bagian
putih dari gambar layer glossy ini, kita pilih blend mode-nya menjadi screen. Nah, screen menjadi screen. Kemudian ini kemudian box untuk mengubah warna box ini kalian bisa tambah solid color, misalnya warna biru, kemudian klik kanan create clipping mesh. Nah, kemudian layer warna ini kalian ubah dia menjadi multiply. Sekarang kalian bisa mengubah warna apa aja di box ini, misalnya warna hitam, warna biru, warna merah. Kita naikkan yang head ini ke atas, kepala ini ke atas. Kemudian bagian bodinya juga kita tambah satu solid color. Kita kasih warna apa aja dulu, multiply. Kemudian kalian klik kanan untuk clipping mesh. Jadi dia yang warna ini cuma pengaruh di bagian body aja. Atau cara lainnya kalian bisa juga gunakan layer mesh untuk mewarnai bagian tertentu. Contohnya misalnya aku hapus dulu ini. Nah, misalnya kalian mau warnain di bagian body ini, kalian seleksi dulu si badan ini. Kalian tekan kontrol, kemudian klik bagian layer body. Nah, udah terseleksi, baru kalian add namanya solid color. Nah, misalnya warna apa ya, warna ini. Nah, ini kalian nggak perlu lagi clipping mesh ini. Kalian cuma karena kita udah ada yang namanya layer mesh di sini. Gitu juga kalau untuk si box ini, select dulu, control, kemudian kalian klik di bagian box, terus add solid color. Kemudian kalian pilih misalnya warna hijau, ini. Jangan lupa kalian pilih lagi blend mode-nya menjadi multiply. Ini juga multiply. Nah, untuk warnanya, aku saranin kalian menggunakan color palette di internet. Color palette ini kalian bisa dicari di internet. Nah, ini aku yang bagian box ini aku warnain dia jadi warna putih aja. Kemudian bagian badannya aku kasih ini. Terus yang bagian cara untuk mengambil salah satu warna dari color palette ini, kalian klik 2 kali sini, kemudian muncul kursor yang ini, kemudian kalian klik bagian warna yang mau kalian pilih. Misalnya aku ini untuk backgroundnya, aku klik di sini warna abu-abu. Nah, terus bagian kepala ini aku juga tambah solid color lagi, mungkin dari warna ini. Nah, aku lupa. Nah, kalian bisa juga kalau udah terlanjur add solid color ini, kemudian kalian hapus layer mesh-nya, kemudian kalian klik lagi bagian head ini. Nah, kemudian langsung tambah di sini ada nama icon layer mask di bawah ini, klik. Nah, ya sama juga multiply bagian sini. Box, shadow, glossy. Nah, sekarang nih
untuk boxnya. Oh ya, kemudian shadownya ini kita ubah juga warnanya, ini mungkin agak abu-abu supaya ada kesan refleksi dari abu-abu sini. Oke, kemudian ntar di desainnya kita paduin warna dari abu-abu hitam ini sama merah mungkin. Nah, sekarang kita tinggal nambahin smart object untuk desainnya di sini. Oh ya, untuk sementara kalian bisa save project PSD Photoshop kalian ini dulu supaya jangan jadi ke EXR. Kita save-nya ke save as, kalian pilih ke PSD paling atas Photoshop file. Nah, kalian kasih nama aja dulu nih, misalnya hand sanitizer slide 01. Save. Sekarang filenya berubah, tersave. Sekarang udah ada 2 file. Yang pertama tadi EXR, kemudian PSD. Nah, selanjutnya kita bakalan bikin yang namanya layer smart object. Untuk 2 buah objek ini kita akan bikin beberapa layer smart object, dimana jadi fungsi smart object ini supaya nanti desain maksudnya desain yang kayak teks atau logo yang ingin kita tampilin di bagian objek ini, misalnya di objek botol ini, dia mengikuti bentuk si objeknya atau dia mengikuti lekukan yang ada di bagian di botol ini. Itu juga di untuk boxnya. Nah, caranya kita menentukan dulu ukuran smart object yang bakalan kita bikin untuk si botol ini. Jadi biasanya kita bisa mengukur langsung dari objek real botol ini, misalnya tingginya berapa, terus diameternya berapa. Kalau diameternya kita bagi 2, karena yang muncul di kamera atau view kita itu setengah dari diameter objek si botol ini. Nah, tingginya dari bagian sini ke bagian bawah ini berapa. Nah, itu ukuran untuk smart object si botol ini. Tapi aku biasanya itu ngambil ukuran si dimensi smart object, contoh kasusnya botol ini, itu kita bisa langsung ke bagian blender. Kita balik lagi ke blendernya, kita bisa manfaatin yang namanya si UV editing. Kalian bisa langsung bagian blender, kalian pindah dulu ke tab UV editing. Nah, bagian tab UV editing ini kita bisa ngambil dimensi atau ukuran dari botol ini yang maksudnya bisa kita jadikan nanti dia smart object. Nah, caranya kalian select bagian objek yang mau kalian ambil ukuran smart objeknya. Misalnya kalian bagian sini dan si botol ini dan si box ini, kemudian kalian tekan tab untuk pindah ke edit mode. Nah, bagian edit mode kalian pilih dulu face select. Nah, dan untuk kasus ini si botol ini bakalan kita bikin smart objeknya di daerah sini. Selanjutnya kalian perlu select bagian objek yang bakalan kita bikin smart object. Kalian select dulu, misalnya di sini di botol ini bagian yang kena
smart object itu di sini, pertama di sini, kemudian kalian tekan Ctrl Shift, kemudian pilih di sini. Nah, dia bakalan ngikutin select semua yang ada di antara dua face ini. Nah, kemudian satu lagi yang bakalan kita jadiin smart object face ini. Nah, untuk face yang di samping ini kita nanti bisa copy aja dari ukuran face bagian atas ini. Nah, kemudian satu lagi itu bagian bawah ini. Nah, ini bagian ini, ini nggak usah, ini aja. Di bagian sini yang bakalan kita jadikan ukuran smart objectnya. Nah, kemudian kalian tekan U untuk unwrap, kemudian kalian klik unwrap. Nah, kalian pindahin, kalian seleksi bagian sini satu aja, kemudian kalian tekan Ctrl L untuk dia seleksi. Dia ngeseleksi bagian yang ngelink dari yang kita seleksi. Kemudian kalian tekan G untuk grab, kemudian kalian seleksi bagian sini satu lagi. Nah, ini kenapa dia bisa gabung, karena kita perlu yang namanya potong dulu ini. Kita balik lagi ke bagian add select bagian sini, kemudian klik kanan, kemudian mark seam. Nah, fungsinya ini supaya dia pas di unwrap ini kepotong, dia belah jadi dua. Nah, yang ini dan ini dia kebelah jadi dua, nggak bakalan bergabung lagi kayak ini. Dan balik lagi kalian select dua ini, kemudian terus bagian sini, kemudian kalian tekan Ctrl Shift. Nah, bagian sini yang bakalan jadi smart objectnya nanti. Kemudian tekan U, kemudian tekan unwrap. Nah, jadi kemudian kalian pisahin ini, jangan bergabung dia. Kemudian tekan L, kemudian kalian klik di sini, kemudian Ctrl L. Nah, sebelumnya ini dengan ini bergabung, karena pas kita unwrap ini bergabung dua ini, nyatu dia. Kemudian setelah kita mark seam di bagian sini, dia bakalan terpisah. Kemudian kalian Ctrl L lagi di bagian sini, kemudian kalian grab dia ke bagian agak tengah. Ctrl L. Oh ya, di bagian sini yang ini kalian bisa lihat ini dia berotasi, karena smart object nanti kita akan perlu dia ini. Ctrl L kemudian tekan R, ini bentuk smart object nanti, ukuran smart object. Jadi kalian perlu rotasi dia. Kalau misalnya dia minta rotasi ini bagian sini, kemudian yang ini kita convert dia ke PNG. Kalian bisa ke menu UV menu dan export UV layout, kemudian kalian bisa namanya, misalnya kalian kasih nama dia UV smart object atau terserah kalian mau bikin nama apa. Kemudian export UV layout, dan kalian bisa lihat sekarang di bagian ini udah ada satu UV smart object PNG.